Respon-respon dari Pak Jokowi ketika diserang oleh pihak-pihak yang selama ini anti dengannya memang selalu diekspresikan dengan cara yang paling elegan. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Ibu Irma Chaniago dalam video berikut ini. Nah, kan sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai Pak Jokowi ini nggak butuh juga pertanyaan apakah Pak Jokowi benar korup atau tidak, karena mereka percaya dengan Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan, saya selalu bicara Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu kamu jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang percaya kamu, dia nggak akan butuh itu. Tapi orang yang tidak percaya dengan kamu, ya kan, dia kan nggak akan percaya juga dengan apapun yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya silakan buktikan saja. Titik di situ. Nah, terkait dengan aktivis 98, saya ingin juga menyampaikan bahwa betul mereka ikut serta dalam proses penggulingan Soeharto. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Tetapi harus diingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia loh ikut melakukan perjuangan. Bukan hanya mereka. Kalau mereka merupakan bagian dari rakyat yang saat itu turun, ya, kemudian juga mengambil posisi, saya kira itu sah-sah saja. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, betul. Itu kan juga nggak bagus ya. Menurut saya itu tidak baik gitu ya, disampaikan ke publik gitu, karena itu juga mencederai rakyat Indonesia lainnya yang juga ikut berjuang pada hari itu gitu. Itu kita juga harus nggak boleh menafikan itu juga. Tapi saya juga menghargai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kan di situ juga ada, saya juga banyak teman-teman saya kok di situ, ada Pius, ada yang lain juga ikut juga melakukan perjuangan itu gitu. Tapi nggak perlu juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Ya, nggak penting juga. Kenapa? Karena reformasi ini juga sudah kebablasan loh. Jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Ya, jangan lupa itu juga gitu ya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Nah, itulah yang harusnya kita evaluasi kembali sebagai anak bangsa. Gitu. Saya kira saya sebagai pribadi nggak mau tuh diatur-atur oleh asing. Kemudian diperintah-perintah oleh asing. Padahal dari sisi OSIS RP sendiri kan mereka mau memberikan klarifikasi. Betul. Sudah ada klarifikasi. Mereka tidak pernah berinisiatif untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi hasil investigasi jurnalis mereka itu salah satu pemimpin yang memenuhi indikator sebagai pemimpin terkorup. Kan tidak seperti itu. Mereka justru menerima banyak email ya kan dari banyak negara, dari aktivis. Ini loh bukti-buktinya. Hanya itu kan. Dan itu sudah selesai. Nah, kalau benar aktivis 98 itu dianggap sebagai sebuah kelompok, mereka merasa paling hebat, mereka merasa paling berjasa, ya kan? Ini kan pemberantasan korupsi, ya kan? Dan mereka benar melaporkan ke KPK. Dan sampai sejauh ini, ya kan, Pak Jokowi kan sudah sangat terbuka kepada KPK. Bahkan menantang KPK, silakan. Betul. Kalau saya dipanggil, saya akan datang. Kalau dari laporan-laporan dari saya kira Pak Jokowi tidak menantang KPK ya. Pak Jokowi meminta KPK untuk meminta ya, bukan menantang. Silahkan. Ya, beda ya, menantang dengan mempersilahkan KPK untuk mencari bukti. Pak Jokowi menyampaikan itu. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ini ada satu pernyataan dari Ibu Irma yang saya pikir menarik sekali ya, karena beliau tadi bilang begini, saya tidak mau didikte oleh pihak asing. Ini menarik teman-teman ya. Apa sebenarnya makna dibalik dari ungkapan itu? Apakah orang-orang yang selama ini nampak anti dengan Jokowi, nampak kontra dengan Jokowi, dengan berbagai macam tudingan dan alasan-alasannya, apakah aksi-aksi itu dibaliknya adakah peran dari pihak luar?
Ini masih menjadi tanda tanya ya, merespon ataupun kemudian melihat ungkapan yang disampaikan tadi oleh Ibu Irma, karena beliau menyampaikan beliau tidak mau didikte ataupun diatur-atur oleh pihak asing. Ini menarik loh teman-teman. Ya, silakan diuraikan respon ataupun tanggapannya perihal pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Irma itu. Lalu kemudian selain daripada itu, memang selama ini saya melihat ya, Bu Irma ini salah satu politikus yang nampaknya ya, menurut pengetahuan saya itu konsisten yang menyampaikan hal-hal yang yang pada dasarnya itu sifatnya adalah pro dengan Jokowi. Bukan berarti beliau itu membela Jokowi dengan cara menutup mata ya. Bahkan juga dalam sesi yang lain saya pernah mendengar Bu Irma ini menyampaikan bahwa apakah Jokowi adalah pemimpin yang sempurna tanpa salah? Beliau pun juga menyampaikan tentu banyak salahnya, tetapi baiknya juga jangan dilupakan. Beliau banyak salahnya, tapi juga kebaikannya untuk bangsa ini itu tidak bisa kemudian dikesampingkan hanya karena kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Karena itu waktu itu saya lihat beliau menegaskan bahwa kalau mau menjadi oposisi, jadilah oposisi yang nasionalis dan juga negarawan. Karena dengan begitu bisa melihat secara objektif, kalau baik ya diapresiasi, kalau tidak baik ya dikritisi, silakan saja. Namun yang terjadi, beliau juga menyoroti perihal hari ini, terutama mereka-mereka yang kontra ataupun yang beroposisi dengan Jokowi, itu adalah orang-orang yang memang sedang menggunakan momentum saja ataupun kemudian kesempatan untuk mengekspresikan kebencian dan juga ketidaksukaan kepada Pak Jokowi. Hal itu kemudian bisa dinilai bila mana ada orang-orang yang jelas ya, misalnya pada waktu itu teman-teman ya, mungkin kalian masih ingat ya, pada periode pertama Pak Jokowi itu kan masif sekali membangun infrastruktur ya, di berbagai daerah di bangsa kita Indonesia ini, bagian-bagian terdepan ya, daerah-daerah terdepan Indonesia, perbatasan-perbatasan, pelosok-pelosok, bandara-bandara, pelabuhan, ya itu kan wah selama periode pertama masif sekali dilakukan pembangunan besar-besaran oleh pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Salah satu komentar yang saya masih ingat itu adalah mereka-mereka anti dengan Jokowi katanya, emang aspal bisa dimakan? Emang infrastruktur tembok-tembok itu bisa membuat masyarakat kenyang? Padahal mereka lupa ataupun memang tidak paham ataupun memang sengaja mengabaikan bahwa dampak luar biasa dari infrastruktur itu adalah memudahkan akses ekonomi masyarakat. Yang berdagang tidak perlu lagi harus membutuhkan berjam-jam untuk berjalan kaki, untuk kemudian menggunakan kendaraan bisa membawa jualannya di pasar atau di mana itu ya, ada basis-basis pembeli. Ya, bahkan banyak kesaksian-kesaksian masyarakat yang pada akhirnya memuji bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi bermanfaat luar biasa bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Lalu, bagaimana mereka-mereka kemudian bicara emang tembok bisa dimakan, aspal bisa dimakan? Ya, jadi sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang bahkan juga menikmati pembangunan infrastruktur itu. Ya, mereka menikmati juga, mereka mudik, ya, mereka Natal ataupun tahun baru liburnya itu mereka menggunakan juga jalan-jalan besar, tol-tol besar yang sekarang kalau dulunya mungkin ditempuh dengan jarak 5-6 jam, karena sekarang tolnya sudah banyak bisa ditempuh dengan 2-3 jam, ya kan mereka mendapatkan manfaatnya. Nah, karena itulah memang jelas sekali bahwa orang-orang yang itu kan siapa yang sebut kemarin, BSH ya, barisan sakit hati barisan sakit hati dengan Jokowi, itu memang orang-orang yang komentarnya, kritiknya itu dengan cara menutup mata ya. Jadi mereka tutup matanya, lalu kemudian mereka kritik saja sesuai dengan isi hatinya yang sedang sakit itu. Jadi kalau saya melihatnya begitu teman-teman ya. Seperti misalnya OCC RP yang sedang ramai pada beberapa hari yang lalu itu. Salah satu yang cukup masif ya, cukup aktif menyuarakan itu adalah Rocky Gerung dan kawan-kawannya ya. Intinya Rocky Gerung dan yang sebarisan dengannya, termasuk juga dari jubir PDIP itu Guntur Romli ya, yang bahkan ada di antara mereka-mereka itu yang meminta untuk KPK kemudian memeriksa Pak Jokowi berdasarkan hasil dari OCC RP. Itu konyol sekali teman-teman. Mengapa begitu? Karena OCC RP sendiri sudah bilang bahwa mereka tidak punya bukti, lalu sekarang KPK diminta untuk memeriksa Jokowi berdasarkan data dari OCC RP. Sedangkan OCC RP bilang kami nggak punya bukti mengenai tindakan korupsi Jokowi. Itu kan hanya karena ya email ataupun kemudian komentar ataupun kemudian data-data yang diinput di laman ataupun di emailnya OCC RP, dan kemudian itu kan dilihat grafiknya ternyata Pak Jokowi masuk dalam urutan nominasi sekian.
Tetapi kesimpulan akhir dari OSIS RP sendiri, bukan Jokowi yang kemudian menjadi pemimpin terkorup, justru siapa yang waktu lalu teman-teman namanya itu ya, saya agak lupa namanya, agak ingat-ingat, tapi saya enggan menyebutkan karena saya mau jangan sampai salah ini ya, menyebutkan nama. Teman-teman masih ingat siapa namanya itu ya? Teman-teman bisa melihat nanti ya. Jadi justru orang itu yang pada akhirnya diumumkan oleh OSIS RP sebagai pemimpin terkorup dunia. Jadi Pak Jokowi itu masuk nominasi karena ajakan dari kaum anti Jokowi yang mengirimkan nama itu kepada OSIS RP, dan kemudian ternyata karena mereka cukup aktif dan berkomplotan mengirimkan nama Pak Jokowi, maka dalam grafiknya OSIS RP itu kemudian memasuki ya tahap masuk dalam kategori nominasi. Karena itulah kemudian kan OSIS RP dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa kami tidak bisa membatasi masyarakat ketika kemudian mengirimkan nama-nama kepada mereka. Karena itu juga di dalam lanjutannya klarifikasinya menyampaikan bahwa teman-teman, mereka tidak memiliki bukti ya perihal data-data ataupun perihal yang ditudingkan kepada Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Nah, sekarang sudah jelas. Jadi sebenarnya klarifikasi yang disampaikan oleh CCRP itu adalah tamparan muka bagi mereka-mereka yang justru meminta KPK untuk memeriksa Pak Jokowi berdasarkan hasil dari OSIS RP. Nah, OSIS RP-nya sendiri bilang nggak ada. Nah, itulah teman-teman dinamikanya yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini. Jadi memang orang-orang yang kontra dengan Jokowi itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak peduli dengan bangsa ini. Kenapa saya berkatakan begitu? Ya, orang mereka aja bisa mengkritisi apa yang dianggap oleh masyarakat mayoritas itu sebagai hal yang baik, sebagai hal yang berdampak seperti pembangunan infrastruktur dan segala macamnya. Ya, masyarakat Indonesia menganggap itu mayoritasnya 75% itu kan puas. Tapi orang-orang segelintir itu mengatakan tidak dan segala macamnya. Jadi sebenarnya mereka tidak peduli mengenai bangsa ini maju ataupun tidak. Mereka hanya sedang peduli ya bagaimana mereka bisa kemudian mengekspresikan ketidaksukaan mereka terhadap Pak Jokowi. Kalau saya melihatnya demikian, bagaimana dengan kalian?